Assalamualaikum, selamat pagi Pak Faiz, apa kabar? Salam Bu Diana, alhamdulillah sehat Bu Diana. Bapak siang ini ada sesi kucing bersama peserta ya? Iya Bu, nanti rencana setelah luhur, setelah istirahat akan ada sesi kucing bersama Bu Sabta. Baik Pak Faiz, kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan terhadap sesi kucing yang akan Pak Faiz lakukan. Saya akan mengamati proses kucing yang akan Pak Faiz lakukan bersama Bu Sabta. Apakah Pak Faiz sudah siap melakukan proses kucing? Insya Allah sudah siap Bu Diana. Baik, sebelum ini kita akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian yang Bapak lakukan nanti. Jadi poin yang akan saya amati adalah saya akan melihat apakah Bapak melakukan proses kucing sesuai alur tirta. Kita melakukan kucing menggunakan alur tirta, yaitu diawali dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan kucing berdasarkan prinsip kucing. Prinsip kucing itu Bapak sudah tahu atau belum? Kalau bisa dijelaskan Bu prinsip kucingnya? Membentuk kemitraan dengan menggali ide dari kucing, kemudian memaksimalkan potensi dari kucing. Selanjutnya, kompetensi yang perlu diperhatikan adalah Pak Faiz menggunakan kesadaran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Pada saat Pak Faiz mengajukan pertanyaan berbobot, nanti menggunakan rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Sudah jelas atau belum Pak? Ya, insya Allah sudah jelas. Saya akan catat masukan dari Ibu Diana selaku supervisor saya. Ya, baik, untuk selanjutnya saya izin bertanya kepada Pak Faiz. Untuk kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Kalau kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi tentang presence Bu. Jadi untuk gimana caranya saya bisa hadir sebagai coach dan bisa mendengarkan dengan seksama apa yang coach sampaikan kepada saya, agar nantinya saya dan coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach ceritakan kepada saya, begitu Bu. Baik, mengenai kompetensi dari ketiga kompetensi yang secara spesifik, yaitu reason atau kehadiran penuh ya Pak. Baik, untuk selanjutnya tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi kucing nanti bisa disampaikan Pak? Tujuannya tentu saja supaya nanti saya bisa mengidentifikasi apa masalah apa yang dialami coach saya, sehingga nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa yang coach saya rasakan dan apa rencana untuk mengatasi masalah yang dialami oleh coach saya. Baik, Pak Faiz sudah mempunyai tujuan yang pasti ya Pak, nanti tinggal dilaksanakan bersama Bu Sabta. Baik Pak Faiz, demikian kegiatan praobservasi kita. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci mengenai persiapan kucing yang akan Bapak laksanakan. Selanjutnya silakan Pak Faiz melaksanakan observasi kucing bersama Bu Sabta. Kemudian setelah Pak Faiz nanti melaksanakan kucing bersama Bu Sabta, kita akan berbincang untuk membicarakan pelaksanaan kucing yang telah Bapak laksanakan. Terima kasih Bu Diana. Secara rutin saya akan melakukan kucing dengan peserta. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di praobservasi. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum Bu Sabta, selamat siang. Gimana kabarnya Bu Sabta? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Faiz. Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum kita mulai sesi kucing pada siang hari ini,
mungkin Bu Sabta bisa bercerita dulu gimana perasaannya, terus ada masalah apa, bisa ceritakan secara singkat saja. Alhamdulillah siang ini saya ya sedikit kurang nyaman ya Pak ya, karena Kenapa kok kurang nyaman Bu Sabta? karena ya ini dikatakan menceritakan aib saya bukan ya. Nah, insya Allah nanti akan terjaga ini percakapan kita ini. Terima kasih Pak Faiz. Jadi ada sedikit masalah yang mengganjal sih pada diri saya sebagai seorang guru. Jadi saya di sekolah ini ada 3 guru PJOK ya, yang dimana 2 diantaranya itu usianya terlalu jauh sama saya. Lebih muda atau lebih tua Pak. Maaf lebih muda Pak. Jadi apa namanya sedikit ada permasalahan. Kalau boleh diceritakan sedikit permasalahan apa yang timbul? Jadi begini Pak, mungkin karena saya di sana terlihat lebih usia ya Pak, usia lebih tua, jadi senior ya. Itulah ya. Jadi saya merasa ada sebatas seperti apa ya, benteng gitu Pak, atau sejenis pembatas gitu ya. Entah saya merasa atau memang itu terjadi karena 2 rekan saya ini lebih pasif gitu. Jadi setiap ide-ide yang muncul tuh lebih banyak dari saya. Dalam arti misalkan ada kegiatan di sekolah, itu yang dilibatkan guru olahraga, itu hanya saya yang memberikan ide. Nanti kalau saya tanya bagaimana kalau begini, mereka langsung setuju. Pasti langsung setuju, langsung Bu, siap, bagus. Ya saya nggak ngerti sih itu mereka menghargai ngajari atau memang kurang kreatif, saya juga kurang paham sih. Oke, pertama-tama saya hargai kejujuran Bu Sabta dulu mau cerita tentang masalah yang dialami di sekolah. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu tujuan Bu Sabta untuk tujuan Bu Sabta dari menjalani sesi coaching ini apa? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi tadi Pak. Jadi bagaimana agar terbentuk kolaborasi yang 2 arah, jadi banyak arah, jadi nggak hanya 1 arah, jadi ada kolaborasi dari semua arah. Jadi nanti indikator keberhasilan tujuan Bu Sabta ini apa kira-kira? Muncul ide-ide yang kreatif dari rekan-rekan saya sebagai guru PJOK gitu Pak. Jadi kami itu meningkat kolaborasinya meningkat. Bu Sabta sendiri mungkin sudah pernah terpikirkan atau sudah pernah punya rentengan solusi yang akan dilakukan Bu Sabta untuk mengatasi masalahnya mungkin? Saya pernah mencoba ya Pak, dan mungkin akan saya coba lagi. Jadi untuk melibatkan aktif teman-teman saya itu, saya akan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi dalam arti mereka terlibat langsung dan mempunyai tugas yang krusial, dalam arti langsung ke koordinator atau langsung penanggung jawab seperti itu untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga ide-ide mereka akan muncul dan lebih meningkatkan meningkatkan keaktifan mereka dalam kerjasama. Jadi secara garis besar solusi yang ingin ditawarkan oleh Bu Sabta ini adalah membagi tugas secara merata gitu ya, supaya mereka ini mendapatkan porsi masing-masing supaya bisa berperan juga gitu, supaya tidak Bu Sabta terus yang berperan seperti ya. Ada ide-ide lain yang muncul dari kedua rekan Bu Sabta itu seperti itu. Untuk menghadirkan solusi tersebut, kira-kira rencana apa yang Bu Sabta sudah lakukan atau akan mau dilakukan, rencana aksi seperti apa ini? Saya akan melakukan melalui mungkin diskusi dengan kepala sekolah ya Pak, karena juga selama ini mungkin kepala sekolah masih terlalu memberikan segala itu juga masih sama saya. Jadi mungkin saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk bagaimana kalau rekan saya yang lain itu mulai dilibatkan secara langsung seperti itu, sehingga saya bisa melihat perkembangan mereka seperti itu Pak. Berarti strateginya itu ya, dengan kita berbicara ke atas, dan nanti dari atas juga mendukung apa yang dilakukan seperti ya. Nah, kira-kira dari rencana yang akan dilakukan oleh Bu Sabta, adakah hambatan atau halangan yang mungkin muncul nanti? Sudah terpikirkan atau belum? Hambatan atau halangan yang mungkin bisa jadi prediksi saya, mungkin bisa jadi saya mungkin
tidak tahu ya terjadi atau tidak, mungkin saya tidak disukai begitu ya sebenarnya tepatnya, karena terlalu mungkin dari Pak terlalu ikut campur dalam atau terlalu lapor kepala sekolah untuk ini loh Pak, untuk melibatkan mereka secara langsung. Saya bisa menangkap apa yang dimaksudkan peserta ya. Terima kasih Pak. Baik, peserta untuk langkah-langkah atau rencana yang disusun peserta itu mungkin sudah sangat baik ya. Saya juga mungkin kalau di peserta juga akan melakukan hal yang sama. Mereka agar ketiga guru atau rekan satu sekolah itu bisa mendapatkan porsi pekerjaan yang tidak jomplang itu mungkin memang harus dibagi gitu ya. Dan tanggung jawab juga harus diberikan kepada masing-masing. Maksudnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan pada satu orang saja, tapi kepada semua rekan gitu ya. Betul. Oke, dari skala 1 sampai 10 mungkin kira-kira rencana yang Bu Sabta susun itu nantinya akan berhasil di skala berapa? Dari 1 yang paling tidak berhasil sampai 10 yang berhasil, kira-kira keberhasilannya tingkat keberhasilannya? Kalau keberhasilannya hampir ke 9 sih Pak, ke 9 hampir 9, karena insya Allah Bapak Kepala mungkin mendukung ya, tapi yang saya ragukan ya hanya dampaknya saja sih. Tadi ya, mungkin ada fragmen-fragmen negatif kepada peserta. Kalau komitmen peserta sendiri untuk menjalankan rencana aksi peserta seperti apa? Maksudnya seperti apa Pak? Komitmen atau yang selama ini sudah dilakukan untuk menjalankan rencana itu seperti apa? Apa sudah memulai atau baru merencanakan saja? Saya sudah pernah mencoba, tetapi itu hanya belum secara langsung sih, dalam arti masih dalam jangkauan belum terlibat terlalu penting. Jadi masih sudah terlibat tapi belum terlibat terlalu penting. Baru sejauh itu. Jadi kemungkinan kedepannya dia langsung ke koordinator, langsung ke penanggung jawab seperti itu Pak. Jadi dukungan apa saja yang Bu Sabta butuhkan untuk bisa menjalankan rencana? Yang paling penting siapa? Betul. Yang paling penting sih dari Bapak Kepala Sekolah ya Pak, dari Bapak Kepala Sekolah dan juga tentu saja dari rekan-rekan guru yang lain, di mana mereka juga sebenarnya menyadari hal tersebut karena saya lihat seperti itu, sehingga mereka akan lebih memberi pengertian kepada rekan-rekan saya kalau memang sudah waktunya mereka itu untuk memunculkan ide-ide yang saya rasa mereka itu pasti bagus ide-idenya. Ya. Saya rasa juga begitu. Sudah berjalan rencana dari Bu Sabta. Mungkin yang terakhir, gimana pesan Bu Sabta setelah bercerita atau menceritakan masalah yang dialami Bu Sabta? Lebih belum sih tak lebih berasa. Alhamdulillah ya. Saya juga merasa senang kalau Bu Sabta merasa lebih lega setelah bercerita dengan saya. Semoga saya berharap nanti rencana dari Bu Sabta ini bisa berhasil dan dampaknya tidak negatif tapi dampaknya positif. Jadi nanti semoga setelah rencana ini terlaksana, semoga dari Bapak Kepala juga nanti bisa memberikan hal yang paling bijak seperti apa, dan kepada rekan-rekan peserta juga semoga mereka jadi mempunyai tanggung jawab, jadi lebih segera yang bertanggung jawab seperti itu. Bismillah, terima kasih Pak Is. Ya. Baiklah, kalau begitu peserta untuk sesi coaching kali ini mungkin cukup di sini dulu ya peserta. Terima kasih Bu Sabta karena telah mau bercerita dan membagi cerita dengan saya. Sekali lagi saya doakan semoga rencana aksi dari Bu Sabta bisa. Saya tutup ya Bu Sabta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Is, alhamdulillah tadi sudah lancar ya Pak dalam pelaksanaan coaching bersama Bu Sabta. Bagaimana rasanya Pak Is setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, sudah lega ya tadi. Alhamdulillah berjalan lancar, dan sepertinya Bu Sabta tadi juga setelah bisa menceritakan permasalahannya tadi sudah saya tanya, sudah kasih plong, jadi saya juga lebih plong rasanya. Baik, syukurlah jika sesi coaching tadi memberikan kebermanfaatan untuk Pak Faiz dan Bu Sabta. Baik, jika kita merujuk pada indikator pencapaian yang Bapak harapkan tadi, yang sudah tercapai apa saja Pak? Yang sudah tercapai tadi saya
di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, saya agak kurang di situ. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Pak. Jadi berdasarkan pengamatan, menurut yang saya lihat dari proses coaching tadi, yaitu Pak Faiz sudah baik dalam melakukan coaching dengan alur tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan dari sesi coaching, kemudian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Bapak tadi sudah menerapkan prinsip coaching, sudah fokus dengan coaching dengan kesadaran penuh, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot walau masih harus ditingkatkan ya Pak. Kemudian menurut saya juga sudah sangat baik Bapak dalam mencapai kompetensi yang Bapak harapkan tadi. Baik, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya apa Pak? Ya, sesuai dengan apa yang sudah Bu Diana observasi tadi ya, saya masih agak kurang di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin selanjutnya saya akan berlatih agar saya di kesempatan coaching selanjutnya saya bisa menggali coach saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan tentunya bisa membantu atau memberikan jalan kepada coach saya untuk mereka menemukan solusi dari masalah mereka. Baik, saya pikir sudah ini ya Pak, langkahnya sudah tepat untuk melakukan mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan cara latihan. Jadi dengan latihan nanti Bapak bisa selanjutnya di sesi coaching selanjutnya akan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik, Pak Faiz, apakah ada hal lain yang akan disampaikan? Sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Faiz atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diana. Sama-sama